Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Rizik diyakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok. PI ini berkembang. Hebat juga si Caplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu, beres semua. Ungkap Ferdinand Huta Hayan melalui akun Twitternya. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal, ujarnya. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Apa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah. Ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, merorong negara, maka kita hadir. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok. PI ini berkembang. Ada tangan-tangan elit politik yang masuk memanfaatkan FPI ini sebagai attack dog-nya. Munarman inilah mastermind sebenarnya, sedangkan Rizik cuma boneka, sebagai simbol dengan konsep imam besar untuk raih pendukung. Rizik itu boneka sempurna. Predikat susu Nabi bikin banyak orang simpati padanya. Kultur Muslim Indonesia yang hormat pada keluarga Nabi inilah yang dimainkan Munarman. Jelasnya, setelah berhasil mengambil alih FPI, Munarman diyakini hendak mengubah paham kelompok menjadi radikal dan bersinggungan dengan ISIS. Namun rencana tersebut agaknya sulit Munarman capai. Sayang gerak Munarman terhambat karena ISIS sudah dijadikan teroris oleh dunia internasional. Dia menyingkir, tapi ideologi yang dia tebarkan terus menyebar, kata Denny Siregar. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia atau EWI yang juga mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan, mengungkap ada oknum yang membawa uang sekoper ke Arab Saudi dengan agenda politik di Indonesia. Hebat juga si Caplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu, beres semua. Ungkap Ferdinand Huta Hayan melalui akun Twitternya @FerdinandHayan3. Rabu 4 November 2020, Ferdinand menghubungkan uang sekoper ke Arab Saudi tersebut dengan agenda politik 2022 menuju 2024 yang ia sebut sudah dipanasi lebih awal. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal, ujarnya. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, dapat merobek-robek kebinekaan kita,
karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Keputusan hukum ini merupakan sebuah tanda jelas bahwa negara saat ini tidak akan lagi bermain-main dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu. Sebelum ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang tegas dan berani. Pemerintah sudah membubarkan HTI, membubarkan FPI, menangkap Munarman, menangkap dan menghukum para ustadz yang terus-menerus menyebarkan kebencian dan hoax. Kini giliran Rizik. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Mabes Polri menetapkan status mantan sekretaris FPI Munarman. Polri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka sejak 20 April lalu dan telah disampaikan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ditetapkan tersangka pada tanggal 20 April. Tanggal 20 sampai 27 kecuali penetapannya setelah ditangkap. Penetapan tersangka telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dan itu dilakukan polisi karena Munarman diduga terlibat dalam aksi teroris. Tentu saja Munarman belum pasti terlibat. Dan karena itu juga, kalau sekarang polisi menangkap Munarman melalui aksi yang bisa disaksikan banyak orang, direkam dan disebarkan melalui media massa, itu menunjukkan polisi sudah merasa yakin bahwa Munarman memang orang yang harus segera ditahan. Munarman memang berbahaya. Kisah hidupnya sendiri bisa menjelaskan. Entah siapa si Chaplin yang dimaksud Ferdinand Huta Heian, namun yang jelas, ia mengkaitkan dengan kegaduhan yang akan direkayasa si Chaplin demi anak emasnya si asuh pemilik bus edan. Lagi-lagi Ferdinand tidak mengungkap dengan jelas identitas orang yang dia sebut anak emas si asuh pemilik bus edan tersebut. Tapi ia memprediksi Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa si Chaplin tersebut. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si asuh pemilik bus edan. Ulasnya. Kalau ada yang nyinyir soal penangkapan Munarman, abaikan saja. Munarman ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam aksi teror, bukan karena misalnya kerumunan atau ketertiban umum. Tidak sesuai hukum ini harusnya nanti aja Pada postingan lainnya, Ferdinand menyinggung seseorang yang berpikiran negara akan takut dan pemerintah akan gemetaran lututnya jika dia pulang. Dia pikir negara akan takut sama dia kalau dia pulang. Dia pikir pemerintah akan gemetaran lututnya kalau dia datang, tulis Ferdinand. Di postingannya tersebut, Ferdinand menyinggung seseorang yang beranggapan jika dia memimpin demo maka Jokowi akan jatuh. Dia pikir JKW akan jatuh kalau dia mimpin demo nanti, kata Ferdinand. Astaga, dia pikir dia orang hebat dan manusia super. Ntar masuk tahanan, jangan teriak-teriak kriminalisasi ya, katanya. Ferdinand masih menyinggung si Chaplin pada tweet berikutnya. Menurut Ferdinand, bukan operasi intelijen, tapi operasi Chaplin. Bukan operasi intelijen,
tapi operasi Chaplin. Jelasnya, Munarman itu mungkin orang yang paling pintar di FPI. Selebihnya di sana cuma tim hore-hore saja. Munarman bisa melakukan itu karena dia dulu pernah di Kontras dan LBH. Dia mempunyai banyak kontak dan siapa yang harus dia hubungi. Munarman juga punya jaringan wartawan dan media untuk membesarkan nama Rizik, supaya Rizik bisa dianggap simbol untuk menyatukan kelompok garis keras di dalam satu barisan. Kiprah Munarman ini yang membuat dia sangat disayang oleh Rizik Syihab. Bahkan dijadikan orang yang paling dipercaya. Dan saking dekatnya hubungan Rizik dengan Munarman, ada kelompok yang awalnya menjadi ring satu di Rizik Syihab sekarang tersingkir dan sangat cemburu.